Ya, selamat pagi Mbak Puji. Ya, selamat pagi Bu Erit. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ya, alhamdulillah. Eh, Bagaimana dari konseling kemarin? Kan saya sudah memberikan tugas rumah kepada Mbak Puji. Kalau boleh tahu bagaimana kemajuan dari tugas rumah yang saya berikan? Ya, jadi saya sudah mengalami sebenarnya sedikit itu Bu baikan, tetapi ya itu tadi Bu, saya juga masih memiliki kayak beberapa hambatan juga sampai sekarang begitu. Ya, iya nggak apa-apa. Setidaknya ada sedikit kemajuan ya dari hasil konseling minggu kemarin. Jadi untuk konseling minggu ini um, sama seperti minggu kemarin, cuman pasti ada sesuatu yang dirubah dari latihan kemarin, jadi saya tambahin sedikit-sedikit. Begitu ya, Mbak Puji? Ya Bu, siap. Ya, sama seperti minggu kemarin. Jadi sebelum memulai proses konseling, saya akan menjelaskan dahulu tentang kontrak dan asas dari konselor. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu kalau proses konseling ini kurang lebih 30 sampai 45 menit. Begitu ya, Mbak? Ya, Iya, terus Mbak Puji tidak perlu khawatir kalau nanti ceritanya diketahui oleh orang lain karena konselor itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi untuk menceritakan masalah konseli ke orang lain itu membutuhkan persetujuan dari konseli. Jadi Mbak Puji tidak perlu khawatir kalau masalahnya akan terbongkar. Paham ya, Mbak? ya Bu, paham. Ya, dari latihan-latihan kemarin yang sudah saya berikan kepada Mbak Puji, um, begini Mbak, Mbak Puji masih ingat tentang teknik kognitif restructuring? Iya Bu, sedikit tapi Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya jelaskan kembali kalau teknik kognitif restructuring itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah pikiran atau keyakinan irasional menjadi keyakinan yang rasional. Begitu ya, Mbak? Iya Bu. Ya, jadi eh, kali ini saya akan mengajak Mbak Puji untuk Mbak Puji sudah membawa kertas dan ballpoint seperti pertemuan kemarin. Iya Bu, saya sudah menyiapkan. Ya, jadi saya akan mengajak Mbak Puji untuk eh, memilah-milah pikiran-pikiran atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri Mbak Puji. Sebelumnya Mbak Puji boleh menceritakan tentang pikiran atau keyakinan yang ada di dalam diri Mbak Puji sekarang ini. Masalahnya apa, Mbak? Saya nggak sanggup Bu, tapi saya juga ingin permasalahan saya ini cepat selesai. Bagaimana Mbak Puji? Suaranya kurang terdengar. Iya Bu, jadi seperti ini Bu. Saya itu kan, jadi begini Bu. Saya sebenarnya tidak sanggup untuk menceritakan masalah saya ini. Tapi saya yakin kalau misalkan Bu Erit nanti bisa membantu saya untuk menghadapi semua ini. Iya. Jadi begini Bu,
sekarang itu saya mengalami masalah bahwasanya saya itu hamil, Bu. Ya. Dan ternyata kan calon suami saya itu meninggalkan saya. Padahal padahal saya itu mengira bahwasanya dia itu tidak sejahat itu, seperti itu. Dan tapi setelah kejadian ini, dia malah pergi begitu saja. Seperti dia itu tidak ada tanggung jawabnya gitu loh, Bu. Iya. Sehingga berkaitan dengan ini, itu membuat saya itu berkeyakinan bahwasanya saya itu nggak sanggup kalau misalkan saya itu harus menjadi orang tua. Apalagi kalau misalkan sekarang ini saya itu juga belum bekerja, dan bagaimana nanti anak-anak saya ini, apalagi kalau misalkan saya itu harus menjadi orang tua tunggal seperti itu, Bu. Saya tuh merasa bahwasanya hidup saya tuh nggak ada gunanya. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mbak Puji mau menangis, mau meluapkan emosinya, nggak apa-apa, keluarkan saja. Jadi itu, Bu, saya itu selalu yakin bahwasanya saya pasti tidak akan bisa menjadi ibu. Karena saya sendiri juga tidak siap dan saya tidak mengetahui nanti ketika anak ini sudah lahir, ketika anak ini sudah besar, tentang bagaimana cara mendidiknya itu saya masih tidak tahu juga seperti itu. Jadi kayak saya ini masih muda dan saya belum siap untuk tugas yang sangat berat seperti ini. Iya. Ada lagi yang mau diceritakan, Mbak Puji? Sudah, Bu, itu saja. Iya, baik. Jadi sekarang untuk proses selanjutnya, saya akan mengajak Mbak Puji untuk memilah pikiran-pikiran negatif, keyakinan negatif yang merusak diri Mbak Puji. Jadi di sini saya akan meminta Mbak Puji untuk menulis. Tadi kan saya sudah meminta Mbak Puji untuk membawa kertas dan juga pulpen. Nah, saya akan Ya, meminta Bu. Mbak Puji untuk menulis. Jadi begini, Mbak. Nah, kelihatan, Mbak? Ya, Bu, terlihat jelas dari sini. Ya. Jadi yang ini A, B, C. A ini adalah peristiwa yang sedang dialami oleh Mbak Puji, kejadian-kejadian yang dialami oleh Mbak Puji. Nah, B ini adalah pandangan Mbak Puji tentang peristiwa yang sedang dialami oleh Mbak Puji. Ini untuk keyakinan irasional, dan pikiran-pikiran yang merusak Mbak Puji itu akan masuk di B, yaitu di pandangan yang irasional. Nah, untuk C ini adalah dampak atau reaksi yang dihasilkan Mbak Puji akibat dari pandangan irasional Mbak Puji terhadap peristiwa ini. Nah, ini saya tuliskan satu contoh. Misalkan di sini saya tuliskan adalah Mbak Puji tidak sanggup untuk menjadi orang tua. Nah, itu adalah salah satu pandangan terhadap peristiwa yang sedang dialami oleh Mbak Puji. Sampai sini paham, Mbak? Ya, Bu, paham. Ya, jadi kira-kira untuk memilah-milah pikiran itu saya membutuhkan waktu berapa, Mbak, untuk memberikan Mbak Puji kesempatan menulis pikiran-pikiran Mbak Puji? Ya, 10 menit saja sudah cukup, Bu. Ya, sudah. Saya akan memberikan waktu 10 menit untuk Mbak Puji memikirkan
keyakinan yang membuat Mbak Puji merasa tertekan atau terbebani. Baik, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Boleh disebutkan Mbak Puji tentang keyakinan-keyakinan irasional yang Mbak Puji tuliskan? Iya, Bu. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak, Bu. Tetapi saya hanya menuliskan sampai saat ini apa yang ada di pikiran saya saja. Yang terlintas di pikiran saya tentang saya dalam menghadapi masalah ini, dalam merasakan masalah ini. Iya, nggak apa-apa Mbak Puji. Jadi, keyakinan irasional saya itu, saya masih belum memiliki pekerjaan, Bu. Ya, tidak memiliki pekerjaan sehingga membuat Mbak Puji tidak sanggup menjadi ibu, begitu Mbak? Iya, Bu. Karena saya itu kan bingung, Bu. Nanti bagaimana untuk biaya kehidupan sehari-hari kita? Iya, iya lanjut Mbak Puji. Ada lagi? Sudah, Bu, cukup. Ya, jadi dari yang saya tuliskan, saya juga mencatat ya Mbak. Jadi Ya, dari Bu. yang saya tuliskan, tadi dari cerita Mbak Puji, saya menilai Mbak Puji, kata-kata Mbak Puji menyebutkan bahwa Mbak Puji tidak sanggup menjadi orang tua. Benar Mbak? Ya, benar. Ya, yang kedua adalah Mbak Puji tidak memiliki pekerjaan. Iya, Bu. Nah, kita ambil dua contoh ini saja ya, Mbak. Karena yang ketiga tadi saya rasa itu sudah um, menjadi satu di tidak memiliki pekerjaan. Jadi Mbak Puji tidak siap menjadi orang tua. Begitu ya, Mbak. Nah, selanjutnya saya akan meminta Mbak Puji untuk mengubah keyakinan itu menjadi keyakinan yang negatif itu menjadi keyakinan yang positif. Nah, sebelum itu saya akan memberikan contoh dari kata-kata saya ini. Nanti Mbak Puji bisa menjabarkan sendiri atau mengubah pikiran negatif Mbak Puji sendiri menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Jadi saya akan memberikan contoh, misalkan gini, Mbak Puji sudah menganggap bahwa Mbak Puji tidak sanggup menjadi orang tua. Nah, bagaimana jika kata-kata itu diubah menjadi kata-kata yang membangun, menjadi kata-kata yang positif?
Misalkan gini, saya akan berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Itu satu ya, Mbak. Yang kedua, saya akan berusaha untuk memiliki pekerjaan sehingga saya akan bisa menghidupi anak-anak saya. Begitu, Mbak. Itu 2 contoh. Paham, Mbak Puji, sampai sini? Paham. Ya, jadi Mbak Puji sudah kepikiran akan mengubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif yang bagaimana? Ya, Bu. Sudah. Ya. Nah, untuk ini saya akan meminta Mbak Puji untuk berlatih mengubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Keyakinan-keyakinan irasional yang dirasakan, yang dialami oleh Mbak Puji, itu diubah menjadi keyakinan yang rasional. Nah, sekarang saya meminta Mbak Puji untuk memejamkan mata dan membayangkan jika nanti Mbak Puji dihadapkan dalam situasi yang seperti ini dan pikiran-pikiran negatif, keyakinan-keyakinan irasional yang muncul dalam pikiran Mbak Puji akan Mbak Puji ubah menjadi keyakinan yang irasional atau pikiran yang positif. Mbak Puji bisa memulainya dengan mengucapkan kata-kata mengucapkan kata-kata yang muncul di dalam pikiran Mbak Puji dan mengubahnya menjadi kata-kata yang positif. Mbak Puji bisa memulainya. Saya tidak siap menjadi orang tua. Saya tidak siap menjadi ibu. Tetapi saya harus siap karena ini demi anak saya. Saya harus siap menjadi seorang ibu. Saya tidak memiliki pekerjaan. Tapi saya akan berusaha bahwasannya saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan. Dengan masalah saya bukan wanita yang baik. Tetapi saya yakin saya akan mampu menjadi seorang wanita dan seorang ibu yang baik dan yang kuat demi anak saya. Ya, bagus Mbak Puji. Begitulah Mbak Puji harus berlatih untuk mengubah pikiran itu, keyakinan itu, untuk menjadi keyakinan yang lebih positif sehingga mendorong Mbak Puji untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Paham ya, Mbak? Iya, Bu, saya paham. Berarti saya harus bangkit dari keterpurukan saya dan saya harus bisa merealisasikan apa yang saya ucapkan tadi. Ya, benar sekali Mbak Puji. Nah, sekarang Mbak Puji telah berhasil mengubah pikiran yang merusak Mbak Puji menjadi pikiran yang mendorong. Nah, selanjutnya kita akan, saya bukan kita, saya akan bertanya kepada Mbak Puji. Bayangkan jika Mbak Puji telah melewati proses ini. Jadi Mbak Puji sudah memiliki pekerjaan, Mbak Puji sudah menjadi orang tua yang baik, Mbak Puji sudah siap untuk mendidik anak-anak Mbak Puji. Apa yang Mbak Puji pikirkan? Saya akan dapat melewati kehidupan ini dengan baik, Bu. Saya yakin bahwasanya tidak ada lagi keyakinan-keyakinan negatif yang muncul pada diri saya. Karena saya mampu melewati itu semua. Ya, bagus Mbak Puji. Saya senang melihat Mbak Puji sudah bisa mengubah keyakinan itu menjadi keyakinan-keyakinan yang positif. Jadi, Mbak Puji harus menghargai segala proses yang Mbak Puji lakukan. Mbak Puji harus menghargai bahwa kemajuan-kemajuan yang Mbak Puji capai itu harus
Mbak Puji apresiasi. Mbak Puji harus mencintai diri sendiri, Mbak Puji harus semangat dalam hidup. Jadi, pikirkan saja anak Mbak Puji yang sangat lucu, yang sangat baik, menjadi anak yang baik. Jadi, di situ Mbak Puji akan merasa bahwa, oh, ternyata menjadi orang tua itu tidak seburuk yang saya pikirkan. Begitu ya, Mbak? Ya, Bu. Saya sudah Ya, memahami dan akan mengingat perkataan Bu Erit dan juga saya akan berusaha menerapkan ini dalam kehidupan saya. ya. Bagus sekali, Mbak Puji. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin melihat perkembangan Mbak Puji selanjutnya setelah melakukan konseling ini. Jadi, seperti konseling yang kemarin, saya akan meminta Mbak Puji untuk membuat catatan seperti yang tadi yang saya contohkan ini. Nah, ini Mbak Puji menuliskan pikiran-pikiran yang muncul, pikiran-pikiran negatif yang muncul, Mbak Puji tuliskan, dan Mbak Puji berlatih untuk mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau diungkapkan lagi? Sudah, Bu. Cukup itu saja. Dan ya saya sudah bisa mulai rileks setelah saya melakukan sesi konseling ini dengan Bu Erit. Dan ya semoga dengan sesi konseling ini saya juga seterusnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu, Bu. Ya, ya kalau misalkan Mbak Puji merasa cukup, saya bisa mengakhiri proses konseling ini dan kita bisa bertemu minggu depan. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu Erit. Ya. Um, Boleh saya tutup sekarang? Iya, Bu, silahkan. Ya. Baik, Mbak Puji pasti um, menjadi wanita yang hebat. Mbak Puji adalah wanita yang kuat, jadi Mbak Puji harus menghargai proses yang ada. Sekian Iya, Bu. dari proses konseling ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.